7 prasasti didirikan untuk daerah-daerah yang ada di Sidoarjo. Ketujuh prasasti itu menyampaikan tentang pengurangan atau penghapusan pajak yang disebut Sima Tantra. 4 prasasti untuk Waharu atau Waru, 1 prasasti untuk Bungur, dan 2 prasasti untuk Waharu Kuti. Catatan tentang Sidoarjo dimulai dari tahun 840 Masehi. Saat itu Jawa Timur dalam kontrol Kerajaan Medang di Jawa Tengah. Kerajaan Medang ini juga dikenal dengan nama Mataram Hindu atau Mataram Kuno. Sedangkan wilayah Sidoarjo, Surabaya, Gresik dikenal dengan nama Ujung Galuh atau Junggaluh. Istilah Junggaluh kemudian menjadi Jenggala. Ada 2 hal yang membuat Jenggala mendapat nilai penting. Yang pertama, kedekatannya dengan Muara Brantas, dan yang kedua, sudah tersusunnya wilayah administrasi yang baku. Kedekatan dengan Muara Brantas menjadikan Jenggala daerah penyangga bagi rencana pembangunan Bandar Dagang Ujung Galuh. Muara tidak berbentuk sungai lebar ke arah laut. Muara Sungai Brantas pecah menjadi 9 anak sungai. Menurut Dukut Imam Widodo, bakal daerah Surabaya saat itu masih berbentuk endapan lumpur dari anak-anak Sungai Brantas, sehingga masih belum layak ditinggali. Sementara di selatan Muara terdapat desa bernama Waharu. Di Waharu sudah terbentuk susunan komunal yang formal, susunan ekonomi, susunan sosial yang sudah matang sejak lama, serta berbatasan langsung dengan Selat Madura. Keadaan geografi dekat dengan Muara Sungai Brantas dan dengan adanya beberapa desa membuat Jenggala mendapat nilai strategis untuk dimasukkan dalam bagian Mandala Kerajaan Medang. Pada saat itu, Kerajaan Medang masih berbentuk mandala. Mandala adalah sebuah konsep teritorial kerajaan Nusantara. Mandala Nusantara berbeda dengan kerajaan yang ada di Eropa. Jika di Eropa, kerajaan-kerajaan itu mempunyai sebuah garis demarkasi yang jelas dan tegas, maka Mandala hanya berdasarkan persekutuan dan kesepakatan wilayah-wilayah bawahannya, jadi tidak mempunyai batas wilayah yang jelas. Karena bentuk kesepakatan persekutuan daerah itu di bawah pimpinan sebuah daerah yang menjadi patron atau pelindungnya. Semakin besar Mandala sebuah kerajaan, semakin makmur kerajaan itu. Karena itulah raja-raja Nusantara berorientasi pada perluasan wilayah atau ekspansi wilayah. Sekarang kita lihat bagaimana wajah Jenggala pada saat itu. 1. Jenggala sebagai tempat tinggal raja. Sebuah prasasti ditemukan di daerah Johor Gedangan. Prasasti ini bernama Prasasti Kuti. Ini salah satu catatan tertua tentang Sidoarjo. Ada mulai zaman Rakai Pikatan yang berkuasa dari tahun 840 hingga 856 Masehi. Pada tanggal 15 Juli 840 Masehi, Raja Rakai Pikatan mendirikan sebuah prasasti yang bernama Prasasti Kuti. Kuti adalah istilah yang merujuk pada sebuah desa yaitu Waharu Kuti. Menurut sejarawan Bukhari, Waharu Kuti mendapat anugerah Sima Tantra atau peringanan pajak karena di situ tinggal anak-anak raja, yaitu Cancu Makuta dan Cancu Manggala. Dalam Prasasti Kuti juga disebutkan di mana letak Waharu Kuti itu. Letak Waharu Kuti berbatasan dengan Waru di sebelah timur, berbatasan dengan Ganting di sebelah utara, berbatasan dengan Buwun di sebelah barat, dan berbatasan dengan Kebon Ageng di sebelah selatan. Selain ditemukan di Prasasti Kuti, nama Waharu Kuti juga ditemukan di Prasasti Sangsang. Prasasti Kuti menjelaskan penyebab anugerah Sima dan lokasi yang bernama Waharu Kuti itu. Sedangkan Prasasti Sangsang menjelaskan salah satunya, fungsi dari desa yang bernama Waharu Kuti itu. Pada tanggal 4 Mei 907 Masehi, Dyah Belitung mendirikan Prasasti Sangsang. Isinya memperkuat status Sima Tantra Waharu Kuti karena bangunan suci agama Buddha di Waharu Kuti diperbesar dan direnovasi oleh penguasa Watek Lamwa yang bernama Empu Layang dan Ujung Galuh yang termasuk wilayah kekuasaan Lamwa. Wanwa Waharu Kuti I Ujung Galuh Watak Lamwa. Desa Waharu Kuti di Ujung Galuh di bawah kekuasaan Watak Lamwa. Setelah selesai, Samkat Lamwa memperoleh anugerah dari Dyah Belitung, sebuah daerah yang bernama Sangsang yang bebas dari kewajiban bayar pajak. Sebagai gantinya, segala hasil daerah itu harus dipergunakan untuk kepentingan wihara tersebut. Kata Kuti yang menempel di Waharu diidentikan dengan sebuah daerah yang ada di Surabaya, yaitu Kutisari. Namun apabila
kita merujuk pada prasasti Samsang dan prasasti Kamlagian, maka istilah kuti lebih ditujukan kepada tempat ibadah. Samsang menggambarkan adanya perluasan perbaikan vihara di Waharu Kuti. Sementara prasasti Kamlagian, istilah kuti juga ditujukan untuk menyebut vihara atau tempat ibadah, sebagaimana ditemukan dalam kalimat di prasasti ini. Kuti Ratna Pangkaja, Kuti Haji, dan Kuti Pangkaja. Merujuk ada dua prasasti di atas, bisa diasumsikan Waharu Kuti berarti Waharu yang ada biharanya atau biara di dekat desa Waharu. Sekarang di mana letak Waharu Kuti? Di prasasti Kuti dijelaskan lokasi Waharu Kuti ini berbatasan dengan Waru di timur, Ganting di utara, Buwun di barat, dan Kebon Ageng di selatan. Sekarang lihat peta ini dan topo mini yang ada. Ini kita bicara saat itu, bukan kondisi geografi sekarang. Untuk mudahnya, kita lihat batas utara dan selatannya. Batas udara adalah Ganting dan batas selatan adalah Kebon Ageng. Apa mungkin daerah ini kemudian bernama Kabuduran atau Buduran? Budur, arti kata budur sampai saat ini masih dalam perdebatan. Namun dalam kitab Negara Kertagama disebut-sebut tentang Budur. Menurut Negara Kertagama, Budur adalah sebuah bangunan suci Buddha beraliran Vajradhara. Bagaimana menurut Anda? Ini adalah fungsi kedua dari daerah Jenggala, yaitu sebagai pusat agama Buddha. Fungsi sebagai pusat agama Buddha ini juga diterangkan dalam prasasti Bungur, prasasti yang didirikan oleh Dyah Hayam Wuruk pada tanggal 22 Oktober 1367, walau didirikan di zaman Majapahit. Dalam prasasti itu, menurut sejarawan Nastiti, pada 31 Oktober 860, Rakai Kayuwangi menganugerahkan Sima kepada daerah Bungur karena berkewajiban memelihara bangunan suci yang bernama Kancana, bangunan suci untuk agama Buddha. Pada tahun ini adalah masih pertanyaan, apakah Bungur adalah sebuah desa yang otonom atau bagian tersendiri dari desa Waharu? Di tahun itu, yang dijelaskan, Bungur menjadi salah satu tempat untuk komunitas agama Buddha. Terlihat dari didirikannya sebuah bangunan suci untuk agama Buddha. Sebuah desa atau Wanua di Tenggara mendapat perhatian Raja-Raja Medang Jawa Tengah. Kesetiaan penduduknya sangat diperhitungkan karena desa ini pintu masuk Jawa Timur dari jalur sungai. Stabil tidaknya pengaruh Medang di Jawa Timur dilihat dari stabil tidaknya kesetiaan penduduknya. Karena itu, kesetiaan desa ini diikat dengan prasasti penganugerahan Sima, pengurangan pajak. Sampai saat ini ada 4 prasasti yang didirikan Raja-Raja Medang untuk desa yang bernama Waharu atau Waru. Pada tanggal 20 April 873, Rakai Kayuwangi mendirikan sebuah prasasti yang bernama Waharu I, ditemukan di daerah Kepuan Pasar Gedangan Sidoarjo. Isinya meresmikan daerah Waharu sebagai Sima. Prasasti ini penguat atas hak desa Waharu, penduduk Waharu yang secara turun-temurun sejak lama mereka miliki. Kemudian, prasasti selanjutnya didirikan Raja Medang di Jawa Timur. Empu Sindok melebarkan pengaruh Mataram di Jawa Timur. Ada faktor internal dan eksternal yang memutuskan Empu Sindok memutuskan hijrah ke Jawa Timur. Dari faktor eksternal dulu. Faktor eksternal dipengaruhi dari Sriwijaya dan pengembangan kemaritiman dinasti Song di Tiongkok. Sriwijaya sedang giat-giatnya memperbesar Mandala. Pengaruhnya sudah mengarah ke Jawa Timur. Sementara dinasti Song dari Tiongkok sudah mengembangkan kapal untuk melayari lautan. Karena sebelumnya kapal-kapal atau perahu mereka hanya untuk pesisir dan sungai. Dengan perkembangan kemaritiman Tiongkok, jalur diplomasi melalui perdagangan di Nusantara semakin pesat. Memonopoli perdagangan inilah yang menjadi nilai strategis yang diperjuangkan oleh Sriwijaya, Medang Jawa Tengah maupun Medang yang ada di Jawa Timur. Sementara di faktor internal, Medang lama sejak Rakai Pikatan tidak pernah sepi dari perebutan kekuasaan. Hampir semua raja setelahnya naik bertahta melalui kudeta, sampai dengan Raja Rakai Diawawa, mertua dari Empu Sindok. Perebutan kekuasaan silih berganti ini diyakini sebagai zaman Kali Yuga, zaman penghancuran. Kudeta yang sering terjadi membuat keadaan di Mataram kuno sangat mundur. Kondisi masyarakat sangat sulit, keadaan sosial sangat rusak, tugas raja sangat berat. Maka harus dibangun dunia baru di tempat baru, dibangun kerajaan baru. Untuk menyelamatkan Medang kuno, Empu Sindok membawanya ke Jawa Timur.
Karena di Jawa Timur belum ada kerajaan besar dan belum ada pengaruh yang kuat untuk Medang yang ada di Jawa Timur. Sementara kerajaan Kanjuruhan yang ada di Malang sudah mengalami kemunduran. Berkaitan dengan Jenggala, Pusidok mendirikan 3 prasasti. Prasasti itu antara lain Waharu II, Waharu III, dan Waharu IV. Pada prasasti Waharu II yang didirikan pada 24 Mei 1929, menurut sejarawan Brandes, Sri Maharaja Rakehinu Empu Sindo Isana Wikramantunggadewa memerintahkan agar membuat prasasti bagi desa Waharu. Isinya menjelaskan kedudukan hukum Sima di desa Waharu, sebab hak itu telah diberikan kepada penduduknya yang bernama Diah Jengo, yang amat setia dan patuh kepada raja. Juga karena kepatuhan dan keikhlasan para warga desa Waharu yang berbakti kepada raja dengan menjaga bangunan suci milik raja. Begitu juga dengan prasasti Waharu III yang ditemukan di daerah Surabaya yang isinya hampir sama dengan Waharu II. Sedangkan prasasti Waharu IV ditemukan di daerah Gresik. Pada tanggal 12 Agustus 1931, Sri Maharaja Rakehinu Empu Sindo memerintahkan agar membuat prasasti bagi rakyat desa Waharu yang berisi ketetapan bahwa desa Waharu merupakan Sima. Anugerah itu diberikan karena penduduk desa Waharu di bawah pimpinan Buyut Manggali ikut berusaha agar raja menang dalam peperangan dan mengerahkan senjata. Dari keempat prasasti tentang Waharu ini kita dapat gambaran eratnya ikatan antara penguasa Medang dengan warga yang ada di Waharu. Kesetiaan itu dikontrol dengan pendirian 4 prasasti, semuanya berkaitan dengan penganugerahan dari status Sima Tantra. Bila kita bicara tentang luas Waharu atau Waru, tidak bisa disamakan dengan luas Waharu pada saat ini. Berdasarkan sebaran prasasti yang ditemukan tentang Waharu, Waharu I ditemukan di Gedangan, Waharu IV ditemukan di Gresik, Waharu III di Surabaya. Dilihat dari sini, apakah daerah Waharu itu meliputi sebagian Gresik Timur, sebagian selatan Surabaya, dan sebagian Gedangan Utara? Bila iya, begitu luas wilayah Waharu atau Waru saat itu.